Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak. Ya, skandal dana umat hingga kini masih sangat menjadi pembahasan publik. Apalagi fasilitas mewah yang didapatkan para petinggi lembaga kemanusiaan yang bernama ACT ini dinilai sangat luar biasa. Bahkan ada yang bilang ini luar biadab. Ya, sebuah video yang cukup mengejutkan tentang skandal dana umat ini muncul di media sosial. Video tersebut menampilkan pendiri ACT, Yudin, yang mengaku dirinya adalah seorang ustadz. Kalau soal korupsi, orang keuangannya kan ada yang ya enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini ustadz. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Anda bayangkan, seorang saya yang melahirkan lembaga ini. Tahu Mas Pram, berapa triliun lembaga ini menghasilkan dana. Dan itu bukan ada zakat Mas Pram. Dana program, tidak ada project program, nggak ada dana. Semua berbasis project program. Bagaimana saya dipersepsikan, diyakinkan kemana-mana, ya, didagangkan kemana-mana bahwa saya harus tidak di sana lantaran saya kasih keuangan, gini. Ya, silakan aja. Ya bang, ya ampun ya, nggak usah pakai nyebut diri ustadz gitu, biasa aja lah. Emang nggak malu? Rupanya Yudin ini mulai ketakutan. Jurus ampuh mulai dimainkan, berlindung di balik profesi ustadz. Nggak ngaruh, Din. Ya, pengakuan Yudin ini mendadak menjadi perbincangan netizen setelah video pendek itu diunggah netizen di berbagai sosial media. Ada yang kesel, ada yang ketawa cekikikan, karena bosen juga lihat jurus orang-orang yang model begini. Maksudnya dengan dia mengatakan bahwa dirinya ustadz, seolah-olah dia mau bilang begini, saya ini meski jelek-jelek, saya ini meski jelek-jelek begini, ustadz loh. Masa nggak percaya? Masa mau diproses hukum kalau salah? Saya membayangkan dia mau bilang begitu. Itu mungkin maksud yang tersirat ya. Gini ya Pak Udin ya, saya kasih tahu Pak Udin. Di mata hukum, di Indonesia itu nggak pandang bulu. Meski sampean ini berbulu di sini, nggak ngaruh Pak. Kalau terbukti melanggar hukum ya diproses. Hukum tidak pandang brewok atau enggak. Ustadz atau bukan, mantan menteri atau menteri yang lagi menjabat. Kalau salah ya diproses sampai kelar. Bukan lantas ketika diduga melakukan pelanggaran hukum, langsung aja seolah-olah berlindung di balik julukan Al-Ustadz. Kemarin juga ada tuh Pak, Ustadz yang digelandang jadi tersangka pencabulan santrinya. Dan biasa aja, di mata hukum biasa aja, proses ya proses aja. Emang kalau udah pakai sebutan ustadz itu auto bener jalan hidupnya? Enggak juga. Enggak. Ya tentu kita tahu jauh lebih banyak orang yang memakai julukan ustadz yang memang seorang pendidik yang layak dicontoh. Tapi di kasus Pak Udin ini, belagunya jadi kelihatan. Nah, karena statementnya Pak Udin ini, nama Yudin ini lantas menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Apalagi setelah dirinya diketahui menerima gaji ratusan juta selama bekerja di ACT. Gaji tersebut disinyalir ditilep dari dana umat. Luar biasa Ustadz Udin ini ya. Berita beredar luas tentang gaji besar petinggi ACT. Para petinggi ACT cepat tanggap. Sebagai besar adalah pendiri yayasan yang mendapat gaji ratusan juta rupiah per bulan. Belum termasuk fasilitas dan uang saku saat kunjungan. Ada uang saku segala ini. Uang saku juga tergantung berapa sakunya. Kalau pakai celana kargo, ditambah kemeja, ditambah rompi, jadi sakunya kan banyak coy. Sini. Dalam video yang beredar, sepertinya Ustadz Udin ini lagi ngobrol sama wartawan sepertinya ya. Yudin mengaku dirinya mustahil untuk bekerja secara curang, apalagi mengkorupsi donasi umat yang disalurkan lewat ACT. Itu kata Yudin. Dia bilang sebagai penggagas berdirinya lembaga itu,
dirinya hanya mengambil yang menjadi haknya. Lengkapnya dia bilang gini, saya gini-gini Ustadz, saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Hak saya, hak saya, hak saya. Kata Ahyudin sambil ngelus-ngelus jenggotnya. Sombong amat punya jenggot. Ya. Tentu kita paham. Kalau memang haknya, ya silahkan ambil bang, ambil. Masalahnya, siapa yang nentuin? Dari duit sumbangan umat ini ente sampai nggaglak alias makan, gaji sampai berapa ratus juta. Yang buat aturan itu siapa? Kalau aturan negara kan sudah jelas, total pengeluaran untuk operasional sebuah lembaga mirip ACT ini adalah 10% dari pendapatan sumbangan maksimal. Termasuk gaji. Nih Bang Udin ya, sesuai yang dilansir oleh Kompas kemarin, berdasarkan laporan keuangan ACT tahun 2020, pendapatan ACT tahun 2020 aja ya, itu lagi pandemi loh, lagi pandemi, itu pendapatannya sekitar 461 miliar rupiah. 461 miliar. Dan berapa pengeluarannya Pak? Dari laporan itu, 117 miliar. Itu bukan 13,7% Pak. Seperti pengakuan kemarin itu. Itu 25% Bambang. Belum lagi pengeluarannya juga aneh-aneh. Coba Anda baca laporan keuangan ACT di websitenya. Ada pengeluaran untuk pengembangan komunitas. Nggak jelas ini komunitasnya mana. Apakah komunitas politik yang bernama partai? Kita nggak tahu. Dan nggak ada yang berniat menyumbang kesusahan orang. Itu kemudian diniatkan juga untuk menyumbang demi pengembangan komunitas. Entah apa namanya, nggak ada. Misalnya nih, ada kejadian banjir. Lalu saya nyumbang, wah banjir nih, ACT iklannya memborbardir. Yaudahlah saya ikut nyumbang lah, nyumbang banjir. Apakah ketika menyumbang, itu diniatkan juga dalam hatinya, saya juga ingin menyumbang, salah satunya adalah untuk pengembangan komunitas. Nggak ada. Nyumbang untuk banjir, ya untuk banjir. Ada juga pengeluaran untuk operasional dan keuangan. Nilainya sampai 75 miliar. Ada juga pengeluaran untuk administrasi umum. Nilainya 30 miliar. Ini nggak jelas nih. Rancu nih. Ini aja udah 115 miliar. Udah lebih dari 20%. Lalu ada pengeluaran untuk dana partnership dan komunikasi. 6 miliar setahun. Ini maksudnya buat beli pulsa paketan gitu. Ya. Ada lagi pengeluaran untuk uang muka yang jumlahnya sampai 32 miliar. Uang muka jumlahnya 32 miliar. Entah ini muka siapa sampai mahal begini. Selamat datang di Oposisi 60 FM bersama saya, Mas Joprey. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, makin dibuka makin gila aja nih ACT ya. Ternyata duit sumbangan dibuat pesta pora pengurusnya dengan mengabaikan aturan negara. Saat saya konten ini, pendiri dan ketua ACT masih diperiksa Bareskrim. Dan saya dengar nih, dugaan pelanggarannya banyak banget. Ini saya ngonten ketawa-ketawa begini, Kadrun nggak usah sok moralis ya. Kemarin tuh sempat ada yang bilang, saya nggak punya empati karena tertawa di atas penderitaan orang. Bisa aja nih kalau Presiden Sri Lanka. Ya, yang tertawa di atas penderitaan itu ya para pengemplang duit sumbangan ACT itu. Kenapa jadi kita yang mengkritisi dibilang ketawa? Susah Kadrun nih kebanyakan pakai rompi ACT atau rompi PKS. Sama aja lah. Atau ketika saya ngonten soal penjahat kelamin kemarinan dan ada ketawanya, ya itu jelas bukan ngetawain korban. Kita masih waras. Kita mentertawakan kemunafikan para pelakunya. Membuat konten soal kebejatan para tersangka pemerkosa, ya nggak harus dengan maki-maki sepanjang durasi. Ini tontonan, selain juga informasi. Ini kritik, selain juga ada entertainmentnya. Nggak harus maki-maki sepanjang durasi. Emang gua Sugi Nur?
Ya udahlah, kita kembali ke soal Bang Ustadz Ahyudin yang ganteng dan gagah ini. Dan yang lebih parah adalah, ya ini catatan tersendiri ya. ACT di bawah Bang Udin ini tega merayu keluarga korban pesawat jatuh untuk mempercayakan santunan dari Boeing diarahkan ke ACT. Ya, Ahyudin dan juga Ibnu Hajar, dua orang petinggi ACT ini diduga sengaja melobi keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 tempo hari agar ditunjuk sebagai pengelola dana sosial dari pihak Boeing. Kira-kira begini ya, ilustrasinya kira-kira begini. Begitu kejadian kecelakaan, dengar informasi bahwa Boeing akan memberikan semacam CSR. Lalu dari pihak ACT ini menghubungi pihak keluarga, ayo dong tolong bilang ke Boeing biar kami aja yang mengelola. Kira-kira begitulah. Tolong bilang dah, kita ini profesional, kita ini internasional loh levelnya. Bilang sama Boeing dong, tolong. Kira-kira begitu. Dan itu berhasil. Keluarga korban terperdaya sepertinya. Akhirnya uang 138 miliar diserahkan Boeing kepada ACT. Plek. Hasilnya yang 56 miliar dikemplang ACT entah kemana. Misteri sampai sekarang. Proyek nggak jadi. Uangnya juga entah dikemanakan. Masa begini mau menyebut dirinya Ustadz? Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Enak banget ini. Kemarin sosial media saya juga diserbu. Kadrun ngamuk karena saya bahas ACT. Ya seperti ini. Begini ya Drun, saya kasih tahu Drun. Kalau gua angkat tema ACT itu bukan karena kita membenci lembaga pengumpul donasi, bukan. Kadrun ini nggak bisa bedain antara benci, nggak suka, kecewa, sama gedek. Ya, terhadap kejadian yayasan penerima sumbangan kayak ACT ini, kita atau saya lah gitu, saya kecewa. Kenapa kecewa? Ya karena kepercayaan para donatur. 17 tahun loh ini. 17 tahun ini menunggu momen terbukanya segala borok ini 17 tahun. Ya karena kepercayaan para donatur nggak dianggap sama ACT dari berbagai bukti yang ada ya. Ini bukan cuma melanggar peraturan pemerintah. Ini lebih ke menyepelekan kepercayaan penyumbang. Menyepelekan penerima. Menyepelekan aturan. Dan mereka menganggap orang waras ini bisa dibego-begoin. Nah, soal dana dari Boeing ini menurut saya benar-benar menyakitkan banyak pihak. Nih, kemarin tahu ya, Pak Karo Penmas Divisi Humas Polri, Pak Brigjen Ahmad Ramadan itu bilang, pihak Boeing memberikan total dana sebesar 138 miliar untuk disalurkan kepada ahli waris korban dalam bentuk yang disepakati. Dan dana itu diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi oleh pengurus ACT. Mau bilang ACT nggak terlibat? Ya enggak lah. Orang-orang ini nongol pakai logo ACT, pakai legalitas ACT, ya terlibat. Nah, ceritanya gini, jadi pasca kejadian kecelakaan pesawat itu, para ahli waris korban dihubungi oleh pihak yayasan ACT. Mereka minta para keluarga korban pesawat jatuh itu untuk memberikan rekomendasi. Nah, tadi yang saya bilang tadi, kepada pihak Boeing untuk penggunaan dana CSR tersebut dikelola oleh pihak yayasan ACT. Ini informasi dari Barreskrim Polri loh. Bahkan ACT ini berusaha meyakinkan para keluarga korban bahwa ACT ini membawa nama yayasan yang telah bertaraf internasional untuk mengelola dana tersebut dari pihak Boeing. Selain itu, Boeing juga sepakat menunjuk ACT sebagai pengelola dana sosial. Masuk tuh barang. 138 miliar cash. Ademlah dompetnya ACT. Penuh sesak dengan uang panas dari para korban yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Sekarang baru terbongkar. Uang panas bisa membakar seluruh jaringan organisasi ACT. Ini karma uang panas, Bung. Ya udahlah, Bang Ustadz Ahyudin. Atau mungkin biasa disapa dengan sebutan Bang Udin Brewok ya, saya nggak tahu. Selamat menjalani sisa hari penuh dengan makian dari orang-orang yang kecewa dengan pola kalian di ACT. Juga saya ucapkan selamat menikmati proses hukum, baik hukum negara ataupun hukum karma.
Hati-hati kalau naik pesawat ya Bang. Ternyata menistakan agama memang banyak caranya. Kalau kemarin ada pengurus pesantren yang diduga mencabuli santrinya, sekarang giliran pengumpul sedekah dan donasi mencabuli sumbangannya. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan diam kalau melihat ketidakadilan atau para perampok umat yang pura-pura jadi pahlawan. Beletak! Pari ke Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Bangunin brewok. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.